Gimana caranya bisa kita menyelesaikan satu masalah di satu titik seperti itu. Ya akhirnya kita bisa eh, bikin apa meet up. Hampir waktu itu setiap minggu itu di Batu itu kita bikin meet up. Wah, Mungkin sampai bosen kali ya, tapi nggak ada bosennya tuh teman-teman meet up. oh iya, jadi justru pas ketemu itu ibaratnya ide meluncur begitu saja ya Mas ya, dan Iya, bahkan bisa benar. merencanakan ya seperti yang mungkin tadi yang bergabung di awal-awal ketika Septi tanya camping next kemana lagi itu sudah ada sudah ada antrian habis ini kemana gitu, Masya Allah. Jadi benar uh, kadang ide itu muncul ketika kita itu bertemu dengan sesama lokal guide, Iya, sesama benar. kontributor Google Maps, terus akhirnya oh ya abis ini gimana apain gitu. Nah apa sih yang sering kan tadi Mas Miriam sudah mengungkapkan suka reptil, suka camping gitu-gitu. Nah jenis-jenis apa ya meet up favoritnya Mas Brian apa Mas Brian? Kalau kita lebih ke geowalk. Oke. Jadi kayaknya Batu Local Guide itu identik dengan geowalk. Kita mulai dari pertama kalinya aja udah ke Coban Jodo. Terus keduanya kita ke gunung. Ketiganya kita ke tempat-tempat tertinggi di Kota Batu. Jadi kayak setelahnya itu kayak tertata gitu. Kita pengen ke sana, kita ke sana, kita ke sana. Tapi ya itu tadi menunya lebih banyak geowalk gitu. Tapi Hmm. juga berjalannya waktu kita juga menerima undangan untuk food crawl, untuk photo walk di tempat-tempat bisnis di Kota Batu. Jadi kita tidak melulu geowalk, tapi kita juga kita mendapatkan undangan untuk mengadakan meet up di tempat-tempat titik bisnis, baik itu kafe, restoran, atau tempat wisata. Kebetulan tempat wisata terbesar di Batu, grupnya Jatim Park itu ketika dia launching tempat baru selalu mengundang kita. Itu sekali meet up dia memberikan kuota sebanyak 100 orang local guide untuk datang ke tempat mereka secara gratis dan kita juga dijamu di dalamnya. Alhamdulillah ini salah satu benefit kita jadi local guide ketika kita mendapatkan undangan ke spot-spot wisata terbaru di Kota Batu. Oke. Sebelum jauh nih Mas tentang tadi kok bisa diundang, tadi sempat disebutkan beberapa jenis meet up dan favoritnya Batu Lokal Guide itu Gewok. Boleh sepintas Gewok itu apa Mas? Siapa tahu ini masih ada yang belum ini terpapar karena kita alhamdulillah nih 430 orang bergabung sama kita. Dari Tapi Mantap. soalnya Geowalk itu ya. Oke, Geowalk itu adalah salah satu jenis meet up di komunitas kita, local guide. Geowalk itu bahasa ininya jelajah alam ya. Kita menjelajah alam, kita berjalan bareng, mendatangi tempat-tempat baru, dan sekaligus kita berkontribusi di sana. Dan sebenarnya Geowalk ini cukup menantang karena apa? Kita akan berada di titik-titik remote yang jarang dilalui orang. Jadi ketika kita ada di titik-titik remote yang jarang dilalui orang, lini masa orang jarang ke situ, kita melakukan editing pun ini agak berat. Kita mengubah data di Google Map, kita menambahkan titik baru, itu jarang bisa langsung disetujui. Beda kalau kita misalnya food crawl di jalan utama atau photo walk di jalan-jalan di kota gitu, itu jauh lebih mudah. Tapi ketika kita geowalk, itu saya rasakan kita cukup sulit untuk mengubah data, memperbaiki data, atau bahkan menambahkan titik baru di Google Map. Termasuk juga yang paling krusial adalah ketika kita harus membetulkan jalan ke tempat tersebut. Karena itu sangat penting ketika bernavigasi. Waktu itu kebetulan di tempat-tempat wisata di Kota Batu ada
jalan-jalan yang ternyata jalan terhubungnya, jalan yang menuju ke tempat wisata itu tidak sampai di titik lokasi, tapi jalan terdekat ke titik lokasi justru ada di baliknya yang itu dibatasi jurang. Jadi Hmm. pernah sampai ada teman-teman dari local guide dari kota lain, Mas, ini kita kok disasarkan ke ini ke baliknya tempat wisata, padahal kita udah bernavigasi di Google Map. Setelah saya cek ternyata titiknya itu lebih dekat ke jalan yang ada di balik jurang itu. Sementara titik yang harus dilalui untuk menuju ke situ itu ternyata lebih jauh dari titik tempat wisata itu. Akhirnya kita betulkan, kita coba sambung line jalannya. Alhamdulillah itu berhasil. Jadi ketika orang bernavigasi dari arah manapun itu aman. Kalau sebelumnya kan ketika dia bernavigasi karena titiknya itu tidak nyambung dengan jalan, cukup jauh, akhirnya orang diarahkan ke jalan terdekat yang justru itu tidak nyambung dengan titik yang dituju. Jadi Iya. ini sangat-sangat penting ketika kita melakukan geowalk itu kita bisa membetulkan mulai dari titik sampai dengan jalan yang itu sangat diperlukan orang ketika bernavigasi. Kira-kira begitu. Jadi tantangannya tidak hanya melalui perjalanannya, tapi di map editingnya ya, Mas ya. Jadi kita mau menggeser nih jalannya sesungguhnya itu benar jadi tantangan tersendiri ya, Mas ya. Iya, benar. Belum lagi kalau misalnya area situ belum ada sinyal ya, Mas. Kayak Wah, kemarin itu iya. kan. Susah itu. Iya. Jadi memang akurasi memang dibutuhkan sangat akurat kita ada di situ ngedit tapi nggak ada sinyal gimana caranya. Iya. Iya. Nah, Mas, menyambung tadi yang apa ketika ada pembukaan Jatim Park dan sebagainya itu sampai dipanggil. Nah, bagaimana sih apa ya bargaining positionnya Batu Local Guide sampai dipercaya segitunya? Karena bisa jadi nih teman-teman yang di local guide di daerah, mungkin di kota lain, kita baru merintis komunitas gimana biar agar mendapatkan kepercayaan untuk tadi review kita itu dianggap baik atau dipercaya untuk ayo datang dan mengulas tempat kami. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya lebih ke masalah eksistensi komunitas kita di kota tersebut ya. Saya contohkan di Batu sendiri, kita selalu berkegiatan tanpa pamrih. Dalam arti ketika kita berkegiatan, kita mau datang kemanapun selalu kita posting, kita gaungkan di media sosial. Ketika kita jalan kemana, kita jalan ke misalnya kayak ke Sumoriti, ke Gang Macan, itu kan kita tidak dibayar, kita tidak di apa, kita tidak mendapatkan apa-apa, tapi kita senang kita foto ke sana, Ah, yo, kita kamu share, udah ketemu ya? lalu Gue malah belum. kita share di media sosial, itu selalu kita lakukan. Akhirnya mungkin teman-teman pariwisata, teman-teman pengusaha di Kota Batu itu ternotis kan keberadaan kita di Kota Batu. Ujung-ujungnya ketika dari pihak Jatim Park mengetahui keberadaan kita, mereka, oh ini ternyata komunitas yang cocok untuk bisa kita undang ke Jatim Park untuk memberikan ulasan yang kredibel, menambahkan konten-konten yang bagus, dan ini kita kayak nyambung akhirnya kan ketika kita masuk ke Jatim Park, kita diundang mereka, kita juga memberikan edukasi ke pihak pemasarannya seperti ini, seperti itu gitu kan. Dan ini kayak getok tular istilahnya. Kita tidak pernah minta, kita tidak pernah bikin proposal, tapi tahu-tahu ketika kita sedang belum ada rencana kegiatan, tahu-tahu kita dipanggil oleh pihak pemilik bisnis dari Jatim Park,
dari hotel di Kota Batu, dari tempat kafe di Kota Batu. Tapi itu tadi, kita mulainya harus, kita nggak ada kita nggak ada misi yang nggak jelas, atau kita nggak ada pamrih. Jadi kita isi going aja, kita jalan, kita ngumpul, kita meet up. Kadang-kadang teman-teman terkendalanya mungkin memang, ini kalau meet up ini kita harus berapa orang sih? Sebenarnya kalau kita mau memulai, berdua, bertiga udah cukup. Berdua, bertiga kita share di media sosial, kita kasih hashtag LocalGate, kita kasih merek komunitas kita, itu pelan tapi pasti itu akan ternotis ke teman-teman kita lainnya, dan itu akan jadi sebuah bahan promosi bagaimana komunitas kita nantinya akan dikenal oleh orang lain. Jadi jangan pernah ragu untuk memulai meet up. Jangan pernah nggak ada tempat, nggak ada yang ini. Jangan. Pokoknya kita ya biasalah, kayak kita biarpun bukan local gate, kita mau nongkrong sama temen. Udah, kita mau nongkrong ngopi, itu dikemas jadi meet up local gate, nggak masalah. Kita ngopi di mana? Kita ngopi di cafe A, kita ngopi di warung pun nggak masalah. Itu nanti kita kemas menjadi meet up local gate. Teman-teman yang belum masuk local gate kita ajarin cara berkontribusi. Nah, akhirnya itu akan lambat laun akan menambah anggota dari teman-teman yang tertarik untuk ikut kegiatan kita. Dan yang pasti ini kan kegiatan yang positif. Kita berkontribusi beneran, kita menambahkan foto beneran, dan kita memang pergi ke lokasi tersebut. Iya, konsistensi ya Mas ya. Betul, iya. Betul. Saya mau nyapa dulu Mas Brian. Alhamdulillah ini masuk juga Mbak Indah. Jadi kita kedatangan 2 connect moderator di sini. Ya, jadi benar saya mengambil satu benang merahnya dari konsistensi ya Mas ya. Jadi kita nggak perlu pamrih, yang penting kita kontribusi terus. Jangan ragu untuk memulai meet up. Kalau misalnya Mas, saya masih level 5 Mas, gimana Mas? Gitu. Karena ini bukan hanya Septi aja, dulu ketika memulai waktu di Jakarta, aku masih level 7, wani-wani ya. Kok berani-beraninya kita bikin meet up, itu gimana Mas? Sebenarnya level nggak jadi masalah. Level itu bukan ukuran kita boleh atau nggak boleh bikin meet up. Boleh nggak boleh kita jadi host. Level itu nggak jadi ukuran. Kan mungkin di awal kita baru level 3, level 4, level 5 gitu toh. Tapi lambat laun kalau kita konsisten, kita pasti akan naik levelnya. Tinggal kembali ke kita mau memulai apa tidak. Kadang-kadang ya itu tadi, ada keraguan terkait level. Aduh, aku levelnya masih cupu nih. Atau aduh, aku di komunitas masih baru nih. Jangan. Berapapun levelnya, ayo mulai dari sekarang. Kita bikin meet up. Terus di komunitas masih baru, nggak masalah. Kadang-kadang di komunitas sudah bertahun-tahun pun belum tentu dia sudah pernah jadi host, ya kan? Jadi itu nggak jadi alasan kita untuk tidak memulai sesuatu. Apalagi kalau di kota tersebut belum ada komunitas local gate-nya. Itu justru itu jadi kesempatan emas untuk mulai berkegiatan di sana. Pasti akan sangat-sangat banyak titik-titik yang perlu sentuhan kita. Akan sangat banyak titik-titik yang ketika kita lihat, waduh, ini kok banyak banget titik yang perlu dibenahi, ada yang sudah tutup, tapi di Google Map masih ada. Contohnya ketika saya ke Banyuwangi, awal saya ke Banyuwangi itu ada beberapa titik yang saya salah. Saya ke tempat tersebut karena lihat ulasannya bagus, ternyata tempatnya sudah tutup. Saya jauh-jauh bersepeda motor ke lokasi wisata, bannernya masih
licin, masih bagus di depan kantor desa, ternyata tempat wisatanya tutup. Loh. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak apa ya, kita nggak memulai seperti itu, kadang-kadang sayang gitu. Kalau di satu kota itu belum ada komunitas local guide, ya sudah, itu kayak jadi tantangan baru buat kita. Seperti Hmm. itu. Oke, oke. Eh, nah, tadi sudah kesebut Banyuwangi, Kuningan. Nah, ini kalau teman-teman nih, mungkin apa nasibnya beda tipis sama Mas Brian nih, punya punya kehidupannya nomaden gitu. Kayak Septi misalnya, dari Jakarta pindah ke Sidoarjo, di Sidoarjo belum ada misalnya gitu. Itu apa Mm-mm. Mas yang dilakukan pertama? Apa langsung posting di Connect, pokok siapa aja yang di sini tarik gitu atau gimana Mas? Ya sebenarnya apa ya? Ya mungkin karena itu tadi, ketika kita datang ke satu tempat, kita kan kebiasaan kita aja sebagai local guide pasti kemanapun kita buka Google Map dulu. Ya kan, kita mau makan kita buka Google Map dulu. Kita mau cari sesuatu yang kita butuhkan kita buka Google Map dulu. Begitu juga ketika saya waktu itu pindah ke Banyuwangi, saya juga buka Google Map. Ini kotanya kayak gimana sih? Terus apa aja yang ada di sana? Akhirnya saya coba kulik-kulik, ketemulah saya sama beberapa local guide di Banyuwangi. Ya sudah, saya isi going aja kan. Saya ajak mereka ketemuan, yuk kita ketemuan yuk. Wah, seneng kan? Hmm. Akhirnya muncullah Banyuwangi Local Guides. Ya, saya nggak ketemu Mbak Ismi waktu itu. Hmm. Malah ketemunya di sini ya Mas, di Surabaya Iya. Raya malah. Mm. Jadi setelah saya di Banyuwangi ketemu dengan teman-teman local guides, akhirnya juga alhamdulillah dipertemukan dengan Pok Darwis di sana untuk Hmm. mensupport tempat-tempat wisata yang ada di Banyuwangi. Dan teman-teman alhamdulillah cukup mobile waktu itu. Kita jalan kemana, kita biarpun tidak banyak pesertanya, tapi kita tetap hampir setiap bulan selalu ada meet up kita ke lokasi-lokasi tertentu yang butuh uluran tangan kita. Hmm. Dan ketika saya bergerak ke Jawa Barat, ke Kuningan, sama, saya pun bikin, saya cari kira-kira ada nggak local guide di sini, kan bisa kita cari di Google Map Hmm. itu local guide profilnya, terus di bawahnya kan pasti ada kota terbanyak toh. Nah, Iya. di situ kita bisa cek, oh ini Kuningan, Kuningan, oh banyak juga Kuningan. Akhirnya saya coba cari media sosialnya, ketemu, udah saya ajak ketemuan, ngopi-ngopi, dan alhamdulillah di Kuningan pun terbentuklah Kuningan Local Guide. Dan Hmm. waktu itu sebenarnya saya cukup nekat juga ketika saya diminta mensupport salah satu tempat wisata di Kuningan. Itu tempat wisatanya masih baru, aksesnya dari Kuningan cukup susah, tapi saya nekat aja, saya bikin kegiatan. Alhamdulillah waktu itu saya ngundang teman-teman dari Jakarta, dari Cirebon, dari Jawa Tengah, itu pada datang ke tempat tersebut. Hmm. Alhamdulillah. Jadi disitulah kita bisa nyambung dengan teman-teman. Alhamdulillah setiap kota di di Jakarta, di Cirebon itu ada teman-teman lokal guide yang siap mensupport kita semua kita berkegiatan. Jadi kalaupun teman-teman di kotanya belum ada komunitas, jangan jangan takut. Itu coba cari kota terdekat yang ada Hmm. komunitas. Udah Hmm. ngumpul aja di situ. Nanti lama-lama pasti bisa bikin meet up sendiri di kotanya sendiri. Hmm. Oke, Begitu. itu kan level level kota atau kota terdekatnya, Mas. Nah, kita flashback lagi ke 2017. Hmm. Bagaimana nih kok bisa-bisanya ada ide
Meet Up Nusantara. Ini sebelum Nusantara diambil sebagai nama kota ibu kota ya. Kok ada kepikiran gitu karena tadi kalau kita kembali lagi ke lini masa yang Mas Brian ceritakan baru mulai 2016 terus Meet Up Nusantara pertama itu 2017 itu hanya berselisih 1 tahun dari ibaratnya Mas Brian memulai kok bisa-bisanya mau ngajakin lokal get Indonesia loh ini Indonesia. Oh iya, kita sapa dulu teman-teman. Ada Magelang datang tadi, alhamdulillah masuk semuanya. Nah, kita lagi berbincang mulai masuk nih ke tema inti kita. Bridging ke Moon 4, kita cerita dulu Moon pertama di Batu. Mas Brian tadi bercerita tentang kontribusi sebagai personalnya, mengajak komunitasnya terdekatnya, terus tadi bercerita bagaimana kalau berpindah ke kota yang baru, gimana cara mulai berkomunitas. Nah, saya penasaran nih, dari 1 tahun awal berkontribusi sebagai local guide, terus kok ada kepikiran bikin Meet Up Nusantara yang ngajak dari ujung barat sampai ujung timur gitu. Bahkan dari Batam ya waktu itu ya Mas Brian ya, Mas Samuel ada yang dari Batam. Gitu. Ada yang dari Batam. Nah, boleh dong Mas cerita awal mula great idea-nya kok bisa-bisanya pengen mempertemukan local guide se-Indonesia gitu menjadi satu meet up gitu Mas. Oke, sebenarnya waktu itu sudah ada 2 rencana meet up ya. Sebelum terwujud di Kota Batu itu sebenarnya waktu itu ada 2 rencana meet up yang gagal di tengah jalan. Sebenarnya itu salah satunya Jogja dan kemudian Malang. Jadi pada saat itu kita sudah di Malang, kita mencoba bikin skenario untuk meet up. Kita juga disupport oleh teman-teman di Malang. Ternyata berjalannya waktu ini kayak makin makin nggak nyambung dan ya sudah rencana ini terbengkalai kan. Akhirnya saya coba ngobrol sama teman-teman di Batu, gimana kalau kita mencoba lagi ya. Idenya kan sudah ada nih, sebelum Meet Up Nusantara pertama, idenya sudah ada, tapi gagal di 2 kota. Saya coba teman-teman di Batu, gimana kalau kita angkat lagi untuk kita meet up di Batu, apakah kita bisa melaksanakannya? Setelah teman-teman menyetujui, ya sudah, saya mulailah kita bikin konsep meet up di Kota Batu. Ya ini sebenarnya agak nekat juga sih, karena dengan waktu yang cukup singkat itu kita bikin konsep dan kita wujudkan meet up. Waktu itu saya juga dibantu oleh Mbak Nunu, Mbak Mutia, teman-teman dari Malang, dari Blitar, dari Surabaya itu hampir semua ikut urun rembuk untuk gimana meet up ini bisa terlaksana di Kota Batu. Kebetulan salah satu member kita itu adalah pejabat di pemerintah Kota Batu. Jadi semacam ada jembatan lah, kita bakal disupport oleh pemerintah Kota Batu melalui Dinas Kominfo waktu itu. Akhirnya kita coba kita konsep, kita bikin proposal, kita jalankan proposal itu baik ke pemerintah Kota Batu maupun ke beberapa calon sponsor di Kota Batu. Alhamdulillah waktu itu Hamin berapa ya? Itu sempat ini dana sponsor belum siap. Itu kayak aduh ini berat ini.
akhirnya ini harus kita dapat sponsor. Ini dana gimana caranya, harus kalau perlu kita patungan. Seperti itu. Ya udah, proposal masih ada, udah kita sebar. Ya qadarullah kita ada rezeki, ada sponsor yang mau ikut nimbrung membantu, dan menjelang hari H-7 kita udah fix bisa melaksanakan Meet Up Nusantara. Itu wah, Amin tujuh. itu yang namanya Mas Andi, Mbak Sipti kenal kan Mas Andi kan? Kenal, Wah, kenal. itu gila itu, aduh, itu salah satu motor yang nggak punya capek itu Mas Andi itu. Mensupport Meet Up Nusantara pertama itu dari mulai sebelumnya, ketika Meet Up sampai selesai. Dan memang itu saya pasti panitia yang sekarang sedang bekerja itu saya bisa merasakan. Mulai sebelum Meet Up itu udah mulai gembor-gembor dah. Ketika mulai Meet Up itu gembornya terkumpul. Lelahnya itu terkumpul ketika memulai Meet Up Nusantara. Itu juga dirasakan oleh teman-teman di Batu. Ketika Meet Up Nusantara mulai, kita ini memang alhamdulillah lelah kita itu terbayar di mulainya Meet Up. Meet Up hari pertama hari Jumat, hari Sabtu sampai dengan hari Minggu. Itu alhamdulillah teman-teman dari kota-kota Batam, dari Jakarta, dari Semarang, dari Blitar, semuanya hadir, dan itu jadi semacam ini ya, lelah kita terbayar oleh kehadiran mereka ke Kota Batu. Dan sempat juga waktu itu kan karena kita disupport oleh pemerintah Kota Batu, sekitar setahun kemudian ada sesuatu yang terjadi dengan wali kota, itu jadi kayak aduh sayang banget ya, yang mensupport kita jadi yang mensupport kita itu mendapatkan masalah yang tidak seharusnya. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan Meet Up Nusantara pertama. Alhamdulillah, Meet Up Nusantara pertama itu bisa kita laksanakan dengan sangat baik, biarpun pontang-panting, isinya tetap pontang-panting. Jadi teman-teman Surabaya Raya, saya ucapkan selamat berpontang-panting mulai sekarang. Ya, terima kasih Mas Brian. Ini beneran apa ya? Bukan tamparan, lebih ke dari kenekatan Batu gitu. Oh, ayo kita ngobrol sebenarnya dari nilai tulus ya, dari niat yang tulus gitu. Gimana caranya diwujudkan gitu kan. Dan itu memang ada harga yang harus dibayar, ada lelah yang harus dijalani gitu. Tapi kita percaya, bahkan ketika tadi kita memulai Google Meet ini, vibes-nya Moon itu udah berasa, Mas. Kayak, kapan kita ketemu terakhir gitu. Beneran vibes-nya itu memang apa ya, positif sekali, sehingga kita tuh merindukan dan berharap sekali ketika nanti MUN 4 Surabaya berlangsung dan banyak teman-teman lokal guide yang datang, vibe-nya itu sama gitu, bahkan lebih seru lagi gitu ketika kita bertukar pikiran gitu. Samping kita mengikuti acaranya gitu, ada interaksi geowalk atau kemana gitu, tapi di perjalanan saat menjalani itu yang tidak terbayangkan gitu. Ketika kita capek nih, berarti capek kita mendaki gunung gitu misalnya, tapi kita ketika sama teman, kita sampai di puncak gunungnya itu tidak terasa, ya Mas ya? Iya benar, dan itu ya itu tadi memang benar-benar kita semacam menjalankan ujian yang luar biasa waktu itu. Pada saat MUN itu ketika lelah ini menumpuk, lakon dilala, si anak saya Talita itu masuk rumah sakit pada saat MUN.
Jadi pada saat Moon itu saya dari pagi sampai sore sampai petang itu pontang-panting jalanin Moon. Setelah itu saya ke rumah sakit. Visinya gitu lagi. Ya ampun, Oh, jadi ini kayak, waduh, ini gila ini. Ini Moon pertama ini benar-benar luar binasa ini. iya Masya Allah sampai sampai hal personal itu beneran beneran diuji dalam tanda Iya, kutip ya benar. Mas ya. Mm-mm, Tapi mm-mm. kita melihat kerja kerasnya Mas Brian sejauh itu dari 2016, 2017 memulai Moon, kemudian ketika berpindah ke Banyuwangi, menumbuhkan komunitas di Banyuwangi, pindah ke Kuningan, ternyata alhamdulillah bisa menghidupkan juga Kuningan gitu. Alhamdulillahnya mendapat awardee ya Mas ya, Gading Stars 2021 sebagai community builder. Nah, boleh diceritakan Mas, apa perasaannya lelah yang selama ini ternyata mendapat apresiasi langsung dari Googlers-nya, langsung disematkan community builder dan itu teman-teman Indonesia lokal gitu tidak ada yang mempertanyakan, itu sudah hands up semua, sudah angkat topi semua ke Mas Brian. Pilihannya Google nggak ada di Indonesia ya, top tiernya community builder udah Mas Brian gitu, nggak ada nama yang bisa disebut yang lain gitu. Nah, dari Mas Brian sendiri bagaimana perasaannya ketika diberikan awardee oleh Google langsung sebagai community builder? Itu sebenarnya apa ya? Kayak jadi beban akhirnya ya. Waduh, ini jadi mendapatkan lencana apa guiding star ini kan. Terus kemudian mendapatkan ini label community builder gitu ya. Tapi satu yang jadi catatan saya ini seperti jadi pemicu semangat saya untuk bisa tetap mengencourage teman-teman ini, ayo kita jangan 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 pernah lelah untuk kita berkontribusi karena apa? Kontribusi kita ini sangat-sangat bermanfaat bagi orang lain terlepas mereka tahu atau tidak gitu kan. Jadi kontribusi kita ini ketika kita sendirian atau kita bersama-sama secara masif datang ke suatu tempat itu sangat-sangat bermanfaat, ya kan? Apalagi sekarang lagi marak adanya jual beli ulasan, marak adanya penipuan melalui Google Map. Justru komunitas kita ini akan menjadi benteng terakhir kita untuk bisa membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang lain yang tidak kita kenal untuk kita bisa menyelamatkan mereka. Kita bisa membantu mereka gimana caranya agar titik bisnis mereka bisa lebih selamat, lebih tidak melanggar ketentuan dari Google. Jadi apa ya? Ketika saya mendapatkan label itu jadi semacam pemicu, jadi semacam semangat bagi saya untuk bisa tetap eh, menularkan semangat saya kepada teman-teman dimanapun berada. Makanya kadang-kadang ketika saya eh, sendirian atau saya juga bersama teman-teman tanpa ragu ketika ada titik-titik yang bermasalah, saya datang, saya menawarkan diri untuk membantu. Karena itu tadi, komunitas kita ini luar biasa. Kalau tidak kita jalankan, tidak kita endorse sebanyak-banyaknya, itu sayang. Karena apa? Apa yang kita kontribusikan, apa yang kita eh, perbuat itu pastinya akan sangat-sangat bermanfaat. Luar biasa. Ini jangan di closing statement dulu, Mas. Tapi beneran ini insightful sekali. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil malam ini. Dan apa ya, buah konsistensi Mas Brian itu ya ternyata malah jadi lecutan ke belakang lagi untuk next apa lagi gitu. Jangan jangan berhenti di sini. Bahkan pun ketika sudah mencapai level 10, ibaratnya itu level tertinggi nih. Gak ada lagi level 11 gitu. Mungkin untuk capaian seseorang mungkin ya udah saya berhenti udah 10, tapi justru itu yang membuat apa ya keinginan oh iya
aku terus di sini, aku terus berkontribusi itu untuk kebaikan orang lain gitu. Dan kita sebenarnya itu juga balik lagi ke kita ya Mas ya, karena kita pun ketika mau ke suatu tempat pasti yang dilihat tuh Google Maps dulu, bagaimana satu tempat itu ulasan dari tempat itu, bagaimana akhirnya kita menentukan ke situ berdasarkan ulasan yang ada, dan kita tuh mengembalikan posisi itu ketika kita memberikan ulasan yang baik, orang akan terbantu untuk menentukan apakah ke situ atau tidak. Beneran ini hari ini beneran insightful sekali. Tapi sebelum ini sudah 1 jam nih Mas Brian cuap-cuap. Terasa. Iya, ini baru pembatasan Moon. Nanti waktu Moon bisa melean. Ya, walaupun saya nggak pernah ikut Moon ya, tapi beneran vibes-nya itu berasa seperti itu sih Mas. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi, bisa aja nih kita di penginapan misalnya nanti sekamar berdua atau berempat gitu, itu bisa aja menghabiskan malam buat ngobrol gitu. Karena ya memang kalau sudah satu frekuensi itu bisa kemana-mana gitu obrolannya, koneksinya gitu ya Mas ya. Ya, tadi kita lihat sudah ada yang angkat tangan, raise hand sebenarnya dari awal. Tapi kita ini masih seru ngobrol. Mungkin Mas atau Pak Anantonowo dari tadi sudah raise hand. Baik. Ya, ya. Oke. Mohon maaf ya Mas menunggu agak lama. Ya, saya pengagum lama nih Mas Brian. Alhamdulillah bisa ketemu. Selamat malam Mas Brian. Ya, Mas Ananto, bisa ketemu di sini. Salam dari Semarang, ditunggu main ke Semarang. Siap Mas. Ya, hanya ingin menyampaikan apresiasi saja. Terima kasih sudah berbagi banyak hal yang insightful seperti tadi disampaikan, dan mungkin cuman pengen belajar banyak karena memang belum tahu banyak, jadi hal-hal seperti ini tuh bermanfaat banget buat kita semuanya. Itu saja sih, cuman hanya ingin sampaikan apresiasi. Siap Mas, ya, matur nuwun Mas. Oke, terima kasih Mas Ananto ya. Saya tidak bisa menyapa secara langsung nih. Nggak mau open cam Mas. Nanti saja, sementara itu. Oke, siap. Matur nuwun Mas, matur nuwun. Terima kasih Mas Ananto. Ya, mungkin teman-teman yang lain, Bapak Ibu atau teman-teman yang lain dari tadi saya melihat, oh ya Mbak Indah, masih ada Mbak Indah? Wah, ini kita kehadiran Mas Rahmat juga. Selamat datang Mas Rahmat. Malam mungkin Mbak. Ya Mbak Indah. Halo. Yes. Sorry, aku ini ya, I'm on a listening mode. Saya nggak buka kamera ya, nggak apa-apa ya. Oke. Ya, congrats ya teman-teman ya. Terima kasih Mbak Indah. Ya, all the best untuk Moon-nya, dan saya mau dengerin banyak dari teman-teman justru. Oke. Terima kasih Mbak Indah. Terima kasih sudah hadir. Yo, sama-sama. Oke. Ada masuk juga Mas Rahmat. Halo, Mas Rahmat. Malam Mbak. Ya, ini beneran reunian nih Mas Brian. Halo Mas Rahmat. Halo Mbak, maaf nggak buka kamera ya. Oke. Ya, ini kita sudah selesai untuk pemaparan dari Mas Brian-nya. Mungkin teman-teman yang lain. Iya, datangnya maaf. Iya, aman. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan ke Mas Brian. Jangan lupa tadi yang menyimak sejak awal, kita ada door prize 3 ya gimmick-gimmick lah ya. Tapi insya Allah bermanfaat. Mungkin ada yang mau bertanya dulu ke Mas Brian. Boleh yang masih level 2, nggak apa-apa banget bertanya. Kita belajar banyak dari Mas Brian, atau teman-teman yang sudah lama nggak ketemu Mas Brian, pengen bersapa langsung, boleh banget. Ada yang mau? Mas Brian ini, monggo. Halo, ya, monggo Mas. Sorry, handphone saya agak
trouble jadi suaranya tidak jelas. Saya harus pakai ini penerjemah. Pak Rian, bisa diinfo di grup kah teman-teman yang Jawa Tengah, Semarang, biar kami bisa bangun ini jaringan kembali karena beberapa yang saya punya tapi jaraknya jauh ya, terus mungkin sibuk gitu ya. Selain Pak siapa namanya saya lupa, saya ada 2 atau 3 nama tapi belum sempat ketemu gitu. Nah, siapa tahu Pak Rian dan teman-teman di grup ada informasi local guide Semarang dan sekitarnya. Gitu aja, Pak. Oke, terima kasih Mas Yat. Ini kebetulan kita juga kehadiran teman-teman dari Semarang, ada Mas Elias, terus ya ada Mas Elias. Mas Elias, saya belum sempat ketemu, cuma WA doang. Thank you. Ya. Semarang hadir, Mas. Ya, Mas Saifuddin juga. Mas Sae. Ya, jadi sebenarnya problemnya adalah bukan tidak ingin berkomunitas kadang. Cuman saya mencari kemana, begitu ya Mas Brian ya? Iya, benar. Ya, jadi Septi juga tergabung di Magelang Local Guide. Di sini tadi juga ada Mas Brio, Mbak Cemplon, dan teman-teman yang lain di Jawa Tengah. Mungkin mulai nih colek-colek lagi, Mas Yat. Bisa nanti kita gunakan mungkin di IG Surabaya Raya Local Guide. Mungkin nanti kita buat seperti apa ya, polling atau apa. Jadi nanti bisa saling berinteraksi di sana. Terima kasih Mas Yat. Jadi memang sebenarnya keinginan untuk bertemu dengan sama itu besar sekali, tapi gimana nih kita bisa bertemu dan connect dengan teman-teman yang lain ya. Oke, ini sudah ada yang resen lagi. Mbak Aprila, monggo Mbak Aprila. Mbak Datu. Halo, selamat malam. Ya, malam. Ya, salam kenal, saya April, izin bertanya. Bawa Pasukannya banyak di sini. Oke, Mas Brian, saya izin bertanya gimana trik dan tipsnya biar cepat naik level. Posting aja. Nah, kebetulan saya masih level 7, pengen cepat naik ke 10 gitu, Mas. Oke, terima kasih. Mas Brian. Oke, terima kasih. Sebenarnya apa ya, naik level itu suatu anugerah ketika kita sudah berupaya maksimal. Tapi kenaikan level di local guide ini kayak ada ininya ya, ada grafiknya ya, ada kurvanya gitu. Kurva mulai dari level 0, level 1 ke level 5 itu kurvanya itu landai. Jadi kadang-kadang ketika orang mencapai level 5 itu, ternyata mudah naik level itu ketika sampai di level 5. Mulai level 5 ke level berikutnya itu kurvanya udah mulai naik, kayak naik gunung. Itu sampai dengan level 10 itu benar-benar kita kayak naik gunung beneran. Karena level 10 itu perjalanan dari level 1 sampai level 9 dikumpulin. Kita level 9 kita mulai dari 0 sampai level 10. Jadi level 10 itu rangkuman dari level 1 sampai level 9 dikumpulin, kita mencapai level 10 itu perjalanan dari level 1 ke level 9. Seberat itu. Jadi tips dan triknya untuk mencapai naik level itu, kalau dari saya ya, kebetulan ada teman-teman lain yang kontribusinya luar binasa, itu seperti Mas Anas, Pak Padeso, itu kontribusinya udah benar-benar sampai diakui di Local Guide Connect ya, dia di-mention sama salah satu Connect moderator bahwa kontribusinya itu udah bersaing sama teman-teman di global di Local Guide Connect. Kalau dari sisi saya ini tipsnya itu setiap tempat yang kita datangi, setiap tempat yang kita mampir itu saya foto. Setiap tempat yang saya datangi ataupun saya sekedar mampir, biarpun itu tidak bukan sengaja kunjungan, tapi ketika
saya mampir, saya usahakan memotret, memfoto, itu saya upload di Google Map. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita udah bikin foto, tapi kita kumpulin foto. Saya waktu itu punya cukup banyak foto di laptop. Itu saya kumpulin juga untuk saya upload di Google Map, tapi foto-foto yang memang objektif, yang sesuai dengan tempatnya. Itu yang saya lakukan. Dan yang ketiga yang saya lakukan adalah di samping saya menambahkan foto dan video, itu saya sebisa mungkin setiap titik yang saya kunjungi itu saya tinggalkan ulasan. Jadi akhirnya kita kayak teruji konsistensi kita ketika kita mendatangi satu tempat, kita mampir ke satu tempat, atau kita hanya sekedar lewat, tapi kita bisa memotret, itu saya lakukan. Alhamdulillah, perjuangan berat itu bisa saya lalui untuk bisa mencapai level 10. Tapi itu pun kalau poin yang saya dapat, itu saya masih jauh di bawah teman-teman yang sudah level 10 duluan, dan saya lihat poinnya juga ada yang sampai 2 kali lipat dengan saya. Mungkin di sini nggak ikut ya Pak Badeso, Mas Anas dari Probolinggo, tapi saya akui itu memang benar-benar butuh perjuangan. Nggak hanya sekedar kita satu tempat cuman 1-2 foto, satu tempat 1-2 foto, itu kayak kurang nendang gitu kan. Tapi ketika kita memang benar-benar niat ke satu tempat yang misalnya tempat wisata yang luas banget kayak Jatim Park gitu ya, itu bisa kita ngambil foto sangat-sangat banyak yang bisa kita upload di Google Map. Memang tidak, itu ada yang bilang upload di Google Map jangan sampai melebihi sekian. Ada juga yang bilang nggak masalah. Tapi yang saya lakukan, berapapun foto yang saya ambil, itu selalu saya upload di Google Map. Saya nggak ngitung itu berapa foto, tapi tetap berapapun foto yang saya ambil, sepanjang foto itu sesuai dengan ketentuan, itu saya upload di Google Map. Foto. Terus juga kontribusi jenis lainnya juga perlu kita lakukan. Kalau kita lihat profil kita di Google Map, itu kan ada nambah foto, nambah video, memberikan ulasan, terus di bawah-bawahnya kan masih ada, termasuk juga menambahkan jalan, edit, banyak macam. Itu coba kita ulik, kita tambahkan, kita coba biar poin kita bisa naik. Ya alhamdulillah kalau naiknya cepet ya, tapi ya itu tadi, saya bilang tadi grafiknya kita naik level itu mulai dari level 5 ke berikutnya itu mulai grafiknya bukan lagi landai, tapi naik. Dan curam di level terakhir. Kira-kira begitu Mbak Aprilia. Oke, baik. Terima kasih Mas Brian. Oke, terima kasih banyak Mbak April pertanyaannya. Tadi saya melihat ada yang open suara juga. Mas Priyo mungkin ada yang mau ditanyakan tadi? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Suryo. Saya mengenal lokal God ini dikenalkan sama Mas Elia dari Semarang yang kebetulan juga asli orang Magelang. Di beberapa tahun yang lalu sebelum COVID kita ada ketemuan. Selain menjadi lokal God, saya juga jadi pemandu pariwisata kebetulan. Cuman sering sekali yang kita membawa tamu jadi lupa ngupload, lupa komen. Begitu sampai hotel, oh iya, aku belum upload nih, belum komen, akhirnya baru saya upload di tempat penginapan. Saya masih level 8, Om Brian, baru level 8. Memang cukup berat ya, perjalanan 7 ke 8 ini bagi saya berat. Satu hal sampai sekarang itu saya masih belum banyak mempelajari tentang
apa detail secara menyeluruh terkait dengan menentukan titik lokasi dan lain sebagainya itu, saya masih meleset terus, mencoba membuat semacam itu masih meleset. Tapi yang sering saya lakukan adalah ketika saya melakukan kontribusi, sebisa mungkin saya upload di tempat tersebut. Itu benar atau tidak kira-kira? Karena kalau saya sudah pindah tempat, biasanya itu nanti akan bergeser titik lokasinya itu. Jadi ketika saya berkesempatan mengambil foto 7, 8, 14 atau berapa, nah di tempat itu langsung saya upload, kalau saya review. Itu tindakan yang benar atau tidak sebenarnya. Karena kalau saya sudah sampai ke tempat lain, kadang-kadang titiknya lagi bergeser gitu. Kemudian mungkin itu sedikit yang saya tanyakan. Ya, Oke, monggo Mas Priyan. siap. Terima kasih Mas Priyo. Jadi memang kadang-kadang ya itu tadi kita ada yang miss kelewatan gitu ya, ketika kita sudah mengambil foto video di satu tempat, kita udah pergi dari lokasi baru keinget loh ini belum diupload. Itu sebenarnya nggak masalah Mas. Jadi ketika kita upload ketika kita sudah tidak di tempat tersebut itu nggak masalah, karena itu bisa kita lakukan sepanjang itu memang foto kita ambil di lokasi. Jadi tinggal nanti ketika kita upload di tempat lain, itu nanti kadang-kadang memang ketika kita share foto ke Google Map, itu yang ditunjukkan di atas itu tempat lain kadang-kadang. Tempat lain. Jadi itu harus kita pastikan ketika itu yang ditunjuk di Google Map itu tempat lain, itu kita klik atasnya, terus kita pilih tempat yang benar. Itu nggak masalah. Jadi Google Map mungkin secara fotonya itu titik lokasinya tidak presisi. Kadang-kadang fotonya itu tertag di lokasi yang beda dikit gitu ya, di sebelahnya atau di depannya. Itu perlu kita pastikan ketika kita upload kita share di Google Map, itu titiknya kita pastikan sudah sesuai dengan foto yang kita ambil. Kira-kira seperti itu Mas Priyo. Ya alhamdulillah sudah level 8 ya. Ini luar biasa nih level 8 ini. Saya ke Batu loh, tapi ya sering sekali ke Batu saya. Oh gitu ya, iya. Ya semoga Mas nanti kalau ke Batu kabar-kabari, bisa ketemu saya, bisa nyusu di tempat Mas bagus. Ya, semoga nanti di Surabaya sama Mas Oyan Mbak Kembon bisa di Surabaya nanti. Amin. Ini marketingnya seneng ini. Mas Oyan itu menghadir, saya menghadir ini. Ya, Karena saya ya, ini Mas Priyo juga kita satu grup di Magelang Local Guide. Tadi juga sudah share-share di grup dan ngajakin beberapa teman ke sini. Terima kasih banyak Mas Priyo. Ada yang mau ditanyakan lagi Mas Priyo? memang ternyata gini, beberapa kali kan saya di event kita wisata kan menjadi ya jadi tamu gitu loh istilahnya. Itu ternyata memang banyak teman-teman yang di ajang tersebut tidak memahami tentang Google Local Guide. Bahkan di level kedinasan pun nggak tahu seberapa penting Google Local Guide itu. Seringkali saya menginformasikan ke teman-teman di Magelang khususnya itu menyampaikan tentang apa fungsi dari local guide dan sebagainya. Bahkan di kelas-kelas kecil pun saya menyampaikan. Kemudian saya juga aktif di sosial media Instagram di Magelang itu juga sering saya sampaikan untuk bisa bergabung di local guide. Karena teman-teman di media sosial juga sering melakukan tempat lain untuk sebuah informasi begitu. Dan ini menjadi tantangan kami bahkan pada kita apa itu local guide. Padahal ketika kita berkunjung ke satu tempat untuk mencari katakanlah kita mogok mencari bengkel terdekat aja, akhirnya di Google Maps. Betul Mas. Dan itu kita sadarkan dengan itu, dan beberapa waktu yang lalu saya juga mengisi konten kreator
itu juga sekali saya pikirkan dengan Google Map ini. Gitu. Jadi ternyata ini menjadi penting sekali kita memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat, apalagi reviewnya review baik gitu. Jadi, ini menjadi penting karena banyak sekali kalau kita lihat di Google kontribusi itu kan asal reviewan banyak. Asal review banyak. Nah, bagaimana teman-teman yang di komunitas itu nantinya akan memberikan review terbaik, tetapi yang penting sesuai dengan kenyataan gitu aja. Yes. Begitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Prio. Ini alhamdulillah ini acara hari ini memanaskan beberapa grup ya Mas ya, termasuk Magelang ini. Di share screenshotan dan teman-teman tadi ada Mas Yat juga yang dari Semarang mencari teman untuk berkomunitas juga di sana, mungkin yang sesama Jawa Tengah mungkin bisa saling kontak dan ayo Mas kita panaskan lagi di Magelang mungkin ya, karena insya Allah saya juga mau ke Magelang, mungkin kita bisa ketemu dan mungkin bikin meet up yang kecil dan sebagainya bisa memanaskan lagi nih Moon 4 gitu. Ya Mas Rian, masak Mas Rian. Ikut dong. Boleh. Iya, terima kasih Mas Prio. Dan ini seru juga Mas di kolom komentar. Ini ada Mbak Indah juga yang memberikan wejangan-wejangan dari sisi kontribusinya juga nggak boleh spam, walaupun tadi moto banyak gitu juga harus memperhatikan bagaimana kontribusi itu tetap berguna untuk pengguna Google Maps. Mungkin Mbak Indah mau ada yang mau disampaikan mungkin? Oke, silakan. Thank you Mbak Septi. Sebenarnya Mas Brian udah banyak yang di-share. Kalau untuk points dan sebagainya, ini banyak ahli-ahlinya nih. Ada Rahmat, ada Miftah, yang bukan cuma di Google Local Guides, tapi juga di Google Product Experts. Jadi kalau ada isu dengan maps dan sebagainya, kita juga sering koordinasi gitu. Tapi ya memang nggak bisa dipungkiri kalau teman-teman yang semangat rajin di Google Maps dan Local Guides pasti pengen banget supaya bisa langsung levelnya naik gitu ya, jadi kadang seringkali ya udah deh gimana caranya kita berburu points quote in quote gitu, mungkin ya sah-sah aja karena kan this is like a voluntary basis ya, jadi nggak ada kewajiban teman-teman harus gimana, you have your own pattern, you have your own ways, mau banyak foto, mau banyak video, mau banyak reviews, mau banyak semuanya juga fine. Tapi itu tadi, at the end of the day, algoritma Google akan baca itu semua. Jadi kalau kita reviewnya banyak, tapi oke Gan, keren banget, tempatnya oke, murah, that's it. Sama orang yang reviewnya banyak, kalau saya biasanya gini, pertama general ambience, kemudian saya lihat beberapa poin-poin yang lain, tambahan. Accessibilities misalnya. Satu, ini tempat ramah nggak untuk penyandang disabilitas, khususnya untuk reduce mobility atau yang pakai wheelchair. Itu salah satu fitur yang juga dilihat sama Google gitu. Paling tidak beberapa Googlers yang banyak koordinasi dengan kita di Connect. Terus misalnya ada beberapa hal lagi terkait, sekarang kan parkir, kemudian electronic vehicles mulai banyak. Nah di beberapa poin-poin terutama kota-kota besar apakah ada EV charging station misalnya gitu. Terus kalau di restoran, pilihannya ada menunya, ada yang vegan atau enggak misalnya. Terus apakah kalau teman-teman lihat beberapa probing questions dari review sekarang tuh kan tambah banyak tuh. Sekarang itu Google tuh memberi kesempatan untuk kita, kalau kita rajin tulis reviewnya, poin kita juga tambah banyak. Dia akan tanya satu vegetarian options misalnya. Kemudian dia tanya ini child friendly enggak? Artinya menunya bagus, menunya friendly untuk anak-anak atau enggak, restorannya menyediakan high chair atau kursi untuk anak-anak atau enggak, dan sebagainya. Terus accessible enggak untuk penyandang disabilitas yang tadi saya bilang. Terus ada beberapa lagi pertanyaan seperti dietary restriction. Apakah misalnya restoran ini halal atau tidak halal? Restoran ini misalnya khusus untuk vegetarian tapi tidak bisa untuk vegan.
Karena vegetarian sama vegan tuh beda. Nah, yang gini-gini tuh Mbak. Jadi sebenarnya kesempatan kita untuk nambah poin di review atau di Google Maps itu banyak banget. Selain foto, video, dan review. Bahkan dari foto pun, kalau kita menambahkan captions, kita dapat additional 10 points. Ada 10 poin lagi yang apa namanya? 10 poin yang bisa didapat kalau kita menambahkan caption di foto dan video yang kita kirim. Jadi foto instead of dapat 5 dengan caption jadi 10 tambah 5 jadi 15. Buat teman-teman yang memang pengen nabung poin, that is really something gitu loh Mbak. Ya Mas ya. Kita sempat bahas ini ya Mas waktu di Malang. I'll show you gimana untuk bisa pakai caption ini untuk add photo and videos updates yang bisa bantu teman-teman untuk misalnya dapat poin lebih banyak. Jadi ada banyak banget, terus ada security options, ada walkability ditanya juga. Jadi di sekitaran tempat yang kita review itu ada apa aja. Misalnya saya review hotel, dari sini ke mall cuma 2 menit, ada masjidnya, segala macam gitu-gitu. Jadi things like that akan membuat kita, probing kita untuk menambah review, menambah kata, dan akhirnya kita pun dapat poinnya maksimal dari satu titik yang bisa kita lakukan di Google Maps. Terus sebenarnya dulu juga ada Q&A ya Mbak. Q&A itu sebenarnya di negara lain masih ada, masih berlaku. Correct me if I'm wrong ya, di beberapa saya sempat cek Q&A untuk di poin-poin atau tempat-tempat di Indonesia ini ditutup karena itu rawan menjadi tempat penipuan, tempat spamming dan sebagainya, bahkan harassment. Jadi karena waktu itu sempat marak ya, kayak misalnya kontak Mimin, terus Toto ada ngasih nomor telepon di situ, padahal nomor teleponnya palsu dan sebagainya. Sementara tempat itu adalah tempat bisnis, jadinya terjadi penipuan dan sebagainya. Beberapa saya perhatikan Q&A untuk di Indonesia tutup, tapi pada saat saya traveling ke negara lain, Q&A di negara-negara lain masih dibuka. Kalau kita menjawab Q&A di tempat-tempat itu, kita juga dapat poin. Jadi sebenarnya banyak. Nah untuk edits juga banyak. Edits itu bisa kita tutup, bisa tutup atau buka tempat baru, bisa mengedit klasifikasi, bisa ngedit alamat, bisa ngedit jam buka, bisa ngedit website, bisa ngedit informasi tambahan. Selain misalnya menambahkan tempat baru gitu. Kalau untuk yang AdRoads juga bisa, tapi kalau AdRoads memang tidak selalu mudah karena kita tidak bisa menggunakan HP, haruslah dari laptop atau dari komputer gitu. Jadi sebenarnya pilihannya banyak dan itu yang selalu di-share oleh Pak Deso. Pak Deso kan memang poinnya banyak banget ya. Selain Pak Deso memang konsisten dan rajin, beliau tuh bukan hanya dari foto, video dan review, tapi juga looking at all of those choices yang kita lihat di menu. Teman-teman kalau mau lihat, coba buka profil di Google Maps-nya, kemudian lihat bisa dikontribusi, bisa dilihat you, nanti klik aja foto kita, kemudian lihat profil kita, nanti di situ kelihatan ada pilihannya apa aja. Dari situ ada caption, ada AdRoads, ada edits, selain foto, video, caption, dan lain-lain. Pokoknya banyak deh yang bisa dieksplor gitu. Tapi ya itu tadi, karena ini semua voluntary basis, jangan sampai karena kita pengen ngejar level 10 jadinya ya udah dia yang penting gue masuk dulu. Kan sebenarnya rating aja udah 1 poin kan, Pak. Nah, kalau rating ditambah review 10 misalnya. Kalau reviewnya panjang bisa tambah lagi additional. Lebih banyak lagi. Jadi sekali review dengan foto video bisa dapat 40 50 poin gitu. Jadi kembali lagi sih ke teman-teman, lihat apa yang nyamannya, apa yang memang mau ditambah, dan ya itu tadi kalau bisa ya jangan hanya karena mengejar poin jadi spamming gitu. Oh satu lagi, sekarang woman owned business juga ada di Google Maps, tapi ini memang lebih kepada business owners ya. Mungkin teman-teman Google My Business yang lebih paham bagaimana untuk bisa memark atau menandai bahwa bisnis itu dimiliki oleh perempuan. Tapi saya perhatikan ada banyak sekarang di Indonesia nih. Kita pernah punya challenge dari Google, kalau misalnya kita pergi ke tempat-tempat yang ditandai sebagai women-owned business atau tempat yang pemiliknya adalah entrepreneur atau pengusaha perempuan, kita dapat kayak semacam poin dan apresiasi gitu. Tapi udah lewat ya challenge-nya. Yeah, things like that lah. Jadi one thing for sure kalau menurut saya sih yang penting
have fun, terus nikmatin prosesnya, nambah terus itu pasti bisa, tinggal kembali ke kita. Dan mungkin kalau teman-teman perhatikan juga ya, baik di Connect maupun di Google Maps sekarang ini lagi banyak hidden reviews. Jadi sepertinya dengan algoritma yang baru, foto, video, dan review, nggak semuanya bisa terlihat dan terbuka. Kalau teman-teman perhatiin aja, foto yang teman-teman submit bisa juga ada yang punya 0 views. Nah kalau yang begini nih, ini memang lagi jadi problem di mana-mana, bukan cuma di Indonesia aja. Kalau teman-teman lihat di Connect, rajin ini di situ ada solusinya juga, maksudnya bisa report, bisa lapor, kenapa review saya hidden, kenapa foto saya nggak ada views dan sebagainya. Jadi nanti biar Google bisa lihat what's really going on, kenapa problemnya, dan kalau memang masalahnya bukan karena kita melanggar policy, biasanya akan dirilis dan reviewnya akan kembali gitu. Alright, sorry ya jadi panjang. Oke, share-nya. Mbak Indah. Makasih. Terima kasih banyak, insightful sekali dari tambahan dari Mbak Indah. Juga tadi saya teringat ketika caption ya Mbak, caption itu juga membantu teman-teman kita yang netra, karena foto-foto yang saya mendapat info ini dari Mbak Nunu waktu itu mengadakan meet up tentang accessibility. Ternyata teman-teman netra itu ketika hanya foto saja yang diposting itu hanya terbaca di sistem handphonenya yang accessibility mode itu terbaca hanya foto gitu. Sedangkan caption itu sangat membantu teman-teman kita yang netra itu untuk mengidentifikasi itu sebenarnya foto apa kayak gitu. Jadi di samping mengejar poin, kontribusi kita itu sangat membantu teman-teman kita. Sebenarnya tidak hanya yang tidak punya disabilitas, tapi teman-teman kita yang disabilitas ini ternyata membutuhkan info-info seperti itu gitu. Jadi tidak hanya sekedar mencari poin gitu. Mungkin Mbak Nunu mungkin yang waktu itu pernah buat meet up di Malang waktu itu tentang accessibility, mungkin ada yang mau disampaikan mungkin Mbak Nunu? Mbak Nunu, Mas Irus? Ya, halo. Halo, ya, monggo Mbak Nunu. Sambil kita Ini nunggu. habis melepas teman-teman Malang Lokal Kid pulang. Apa tadi pertanyaannya? Ya, jadi Mbak Indah tadi share tentang caption itu juga bisa menambahkan poin. Tapi setahu Septi ketika waktu itu ada accessibility meet up di Malang itu pernah disampaikan juga kalau caption itu sangat membantu teman-teman kita yang netra gitu. Jadi kontribusi apa yang kita lakukan itu sebenarnya membantu teman-teman yang netra juga gitu. Nah, mungkin Mbak Nunu bisa share sedikit insight waktu meet up accessibility waktu di Malang waktu itu. Oh iya, terima kasih Kak Septi. Salam kenal buat semua yang ikut meet up hari ini. Nama saya Nunu, saya tinggal di Malang. Ini kebetulan tahun 2024 tahun lalu itu kita ada meet up dengan teman tunanetra di Malang. Itu jadi kita sharing dengan teman tunanetra itu seperti apa kendala dia ketika menggunakan Google Maps. Terus mereka sangat terbantu ketika teman-teman yang memberi review di Google Maps itu memberi tambahan informasi caption di foto. Karena kalau menggunakan menggunakan Google Maps kan mereka rely itu bahasa Indonesianya apa ya? Tergantung kepada voice Certified talkback accessibility. Voice command, voice activation dong. Ya, voice activation. Jadi ketika gambar itu nggak ada tulisannya, maka dia itu hanya gini. Misalkan nih, kita mau ke kafe nih. Ke kafe A misalkan. Jalan ke kafe A, review gitu kan. Review. Munculnya itu ya review ulasan apa. Tapi kalau foto nggak ada caption, maka dia akan nulis, dia akan membaca foto. Nah, foto ini foto apa? Kan nggak tahu nih. Jadi kalau kita menambahkan misalkan foto menu vegan, foto ayam goreng, foto bebek, foto apa. Nah, itu akan membantu teman-teman tunanetra untuk membaca review itu dengan dengan informasi yang lebih lengkap. Jadi kalau tambahan dari teman-teman tunanetra untuk pengguna Google Maps itu, misalkan teman-teman yang
normal seperti kita bisa menambahkan caption pada foto. Jadi itu untuk teman tunanetra. Terus kalau untuk aksesibilitas yang lain itu kita pernah ikut di Surabaya, itu official dari Google itu tahun 2017. Jadi tahun 2017 itu juga ada Mas Brian juga. Kalau aksesibilitas waktu itu kita fokusnya di wheelchair. Jadi kita memfoto beberapa lokasi waktu itu di pusat kota di Tunjungan, jadi daerah Tunjungan gitu kita dibagi grup. Terus kita memfoto pintu masuk gedung-gedung yang ada di situ. Apakah sudah ramah dengan kursi roda ataukah banyak tangganya? Adakah parkiran khusus untuk pengguna kursi roda? Jadi sebenarnya kalau kita mau menambahkan informasi yang for all gitu, aksesibilitas for all itu bisa juga kita mulai menambahkan misalkan nih kalau kita masuk gedung itu kan kalau kita orang biasa kan ya sudahlah masuk jalan oke. Tapi jalan itu cukup nggak ke kursi roda buat masuk? Kalau ada lansia misalkan kita membawa orang tua kita atau nenek kakek kita itu cukup nggak pintu itu buat kursi roda? Cukup nggak kalau dia mau pesan menu di kasir itu ketinggian nggak ininya mejanya? Nah kayak gitu-gitu sih yang mereka share untuk aksesibilitas. Jadi mungkin kalau teman-teman bisa menambahkan itu di Google Maps sangat sangat membantu sekali untuk mereka gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Nunu. Insight untuk hari ini tuh banyak banget dan kita ditemani 2 connect moderator dan Gading Star di sini gitu. Dan teman-teman yang mau berangkat ke Jepang juga ada Mas Raja ini muncul di chat. Halo Mas Raja. Ya, kita banyak berbincang di sini dan tadi menyinggung tentang accessibility, kita juga ada Global Accessibility Awareness Day ya. Masih berlangsung kalau nggak salah ya di Connect. Jadi mungkin teman-teman yang punya cerita tentang accessibility atau tadi profile tentang sesuatu bisa kita ramaikan connect kita lagi gitu. Jadi sebenarnya apa kontribusi kita ke Google Maps ternyata sangat membantu orang lain gitu, pengguna Maps, kita sendiri dan teman-teman disabilitas. Mungkin ini alhamdulillah Mas Brian udah muncul lagi. Tadi aku panik Mas Brian kemana. Ya, mungkin ada teman-teman, mungkin ada satu lagi yang mau bertanya ke Mas Brian. Oh iya, Mbak Indah juga menambahkan kalau meetup khusus disabilitas ada Doc Dels juga yang sering membahas tentang disabilitas. Oke, sambil menunggu mungkin, oh ini sudah jam 20.40. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi atau sambil kita menunggu, mungkin tadi saya share lagi Google Form daftar hadir, silakan diisi. Dan untuk Mas Brian mungkin kalau memang tidak ada ini, benar-benar tidak ada yang mau angkat present mungkin ini info hari ini kita banyak sekali, insightful sekali, berguna sekali. Semoga kita jadi lebih konsisten lagi untuk berkontribusi dan semoga kita bertemu di Surabaya bulan Juli. Nah, ini Mas Rian, ada request Mas Rian untuk membungkus nih hari ini nih yang benar-benar padat, yang benar-benar daging sekali. Monggo Mas Brian dipersilakan untuk membuat closing statement mungkin untuk penyemangat kita semuanya. Monggo Mas Brian. Terima kasih Mbak Sakti. Oke, teman-teman yang saya cintai, jangan pernah ragu kalaupun Anda belum pernah ikut meet up, jangan pernah ragu untuk memulai meet up di kota Anda sendiri. Berapapun orangnya, berapapun levelnya, sudah hajar saja. Bikin meet up, bungkus meet up itu sebagai meet up-nya komunitas Local Gate dan share di media sosial. Cepat atau lambat itu akan mempengaruhi teman-teman lainnya untuk ikut bergabung
Dan bisa jadi ada sekian banyak local guide di kota yang belum terhubung sebelumnya. Jadi jangan pernah ragu untuk memulai meetup di kota Anda. Dan yang kedua, bagi teman-teman yang sudah terbiasa meetup, ini satu yang sangat saya senangi ketika kita berkontribusi. Ketika kita berhasil menambahkan tempat, itu kita semacam punya privilege untuk bisa menambahkan ulasan yang pertama. Pertama kan kata orang. Nah, itu kalau kita Tanpa oplos ya, Mas? iya, kita menambahkan titik berhasil dan kita menambahkan ulasan yang pertama kalinya di situ, itu kayak semacam kita menjadi orang pertama yang ada di situ gitu kan, biarpun orang lain sudah kan. Tapi ketika itu muncul di Google Map, kita menambahkan ulasan itu kayak kita punya, wah ini senang banget kita punya ulasan yang pertama di satu titik. Jadi teman-teman, ini saya challenge teman-teman, ayo coba cari di sekitar tempat kita yang terdekat, nggak usah jauh-jauh lah. Kita berjalan 10 meter, 20 meter, coba cari tempat terdekat di tempat kita yang cukup menarik, yang belum ada di Google Map, tambahkan di Google Map, dan ketika itu sudah disetujui, sudah berhasil, tambahkan ulasan Anda pertama kalinya. Itu luar biasa. Terima kasih Mbak Septi. Oke, terima kasih Mas Brian, luar biasa sekali. Ini kata-kata hari ini dari Mas Brian. Ya, jadi memang kita perlu konsisten ke depannya untuk bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua orang pengguna Google Maps. Ya, untuk dua penanya, alhamdulillah kita ada door prize dari ngomongnya susah ini, aku minder nih, ada Mbak Indah. Secret Garden Village untuk dua penanya, Mbak Aprila dan Mas Priyo. Insya Allah nanti kita bantu kontak-kontak ya, saya share di kolom chat. Dan ini challenge dari Mas Brian mungkin. Dan hari ini tuh benar-benar daging sekali. Jadi kan masih ada door prize lagi untuk di-share di IG. Di IG apa insightful hari ini, di-share ke IG, kemudian tag Surabaya Raya Local Guide dan Secret Garden Village untuk mendapatkan door prize-nya. Oke? Terima kasih banyak Mas Brian. Oh ya Mas Priyo, selamat Mas Priyo dapat door prize souvenir dari Secret Garden Village. Yes, Oke, selamat Mas Priyo. Terima kasih Mas Brian, terima kasih untuk 46, Masya Allah. Hari ini 46 peserta Moon 4 Talks. Tapi sebelum kita tutup, nggak afdol kalau kita tidak foto bersama. Jadi mohon bantuannya teman-teman untuk open cam, yang bisa open cam. Samanya ditunggu open cam-nya, kita foto bersama dulu. Oh ya, tag IG Surabaya Raya Local Guide, Surabaya Raya Local Guide dan Secret Garden Village. Oke, ditunggu gambarnya. Open cam. Silakan teman-teman yang tidak berhalangan untuk open cam, silakan open cam biar kelihatan walaupun udah malam ya. Kakak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Oke, aku tunggu sampai lebih banyak kayak ini. Ini 40 orang, kalau semua open cam bisa